Sebuah pohon yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis pagi tumbang dan menutup jalan Kuningan Mulia. Ukuran pohon terbilang cukup besar karena menghalangi seluruh ruas jalan. Akibatnya sejumlah pengendara tidak bisa melintas dan harus memutar arah mencari jalan alternatif. Petugas PPSU yang berada di lokasi pun berupaya memotong batang pohon dan mengevakuasi dari tengah jalan. Pohon ini tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa ataupun kerugian material dalam peristiwa ini. Jadi sekitar pukul 5 setelah jam subuh itu sholat subuh, tiba-tiba langsung tumbang aja gitu. Tadi bang anginnya lumayan kencang apa gimana? Lumayan tadi, dari jam 2 hujannya itu deras. Angin. Setelah setengah jam, petugas PPSU berhasil mengevakuasi batang pohon yang melintang dan membuka jalan bagi pengendara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Warga yang melintas di Jalan Poros Malino, Desa Lonjoboko, Sulawesi Selatan merekam detik-detik longsor di beberapa titik. Sejumlah pengendara terpaksa menghentikan laju kendaraannya akibat longsor. Tanah longsor menutupi seluruh badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Tugas Basarnas yang datang langsung mengevakuasi longsor dan mencari korban yang terjebak. Miris akibat tanah longsor, 3 korban tewas tertimbun. 2 berhasil diselamatkan warga, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian tim Basarnas. Titik yang terjadi di sana untuk tanah longsor, namun ada satu titik yang kami temukan ada informasi ada 4 korban yang belum ditemukan, di mana ada 2 korban selamat dan 4 belum ditemukan. Ini informasi data terakhir yang kami dapatkan hari ini. Yang tadinya cuma 1 dicari, hari ini dicari 4 korban. Ternyata ada 4 korban yang didata oleh masyarakat yang tidak ditemukan. 3 korban tewas yaitu Nurhana, Nuraini, dan Sunaria. Peristiwa tanah longsor berawal saat wilayah Kecamatan Parangloe ini diguyur hujan deras sejak Rabu sore kemarin. Menurut tim SAR, tanah longsor diperkirakan terjadi pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini, tim Basarnas masih mencari 4 korban yang masih dinyatakan hilang dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Di Selat Bali masih belum dievakuasi. Digugat konsumen karena kasus gagal ginjal, Badan POM minta bantuan Kejagung. Gelaran KTT G20 ditutup. Indonesia serahkan estafet presidensi KTT G20 ke Perdana Menteri India Narendra Modi. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi dari kebakaran di Jakarta pemirsa, diduga korsleting listrik. 3 rumah di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api terlihat jelas di kawasan sekitar Penggilingan Cakung, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran langsung berusaha menjinakkan api dari 3 rumah yang terbakar agar tidak merambat ke bangunan sekitarnya. 8 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara api dipicu karena hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab api diduga dari korsleting listrik.
Pemirsa, keluarga penumpang KM Mutiara Timur 1 yang terbakar di Selat Lombok terus berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka menunggu informasi serta kedatangan keluarga yang telah dievakuasi. Sejumlah keluarga penumpang KM Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Selat Lombok, NTB terus berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka menunggu kedatangan keluarganya yang akan dievakuasi. Pihak keluarga sempat menerima informasi melalui telepon saat kapal terbakar dan korban berhasil menyelamatkan diri. Mengatakan bahwa ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan nelayan setempat yang kemudian dievakuasi menggunakan kapal milik Angkatan Laut. Pak, tolong buatan saya menjawab ada apa? Ini kapalnya ada yang bocor kebakaran. Teleponnya langsung ke Bapak atau gimana? Ya, langsung ke saya. Kiranya jam berapa Pak itu Pak? Kira-kira jam 2 antara setengah 3 itu. Terus komunikasi terakhir Pak? Terakhir ya jam 4 lah. Hingga Rabu malam sebanyak 240 ABK dan penumpang berhasil dievakuasi oleh 2 KRI. Sebelumnya KM Mutiara 1 terbakar di perairan Bali Rabu sore. Kapal dengan 236 penumpang dan 25 ABK ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimas Lembar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah penumpang dievakuasi ke kapal-kapal nelayan menggunakan tali. Tim Basarnas juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida. Untuk mempercepat evakuasi, TNI Angkatan Laut mengerahkan Kalkadet. Kami pada saat melaksanakan evakuasi di sana ada KRI, Kalkadet 6 dan Kalkadet 7. Kami dari Kalkadet juga menurunkan 2 buah rep untuk melakukan evakuasi dan dibantu oleh jukung-jukung nelayan yang ada di seputar itu. Pihak Pelabuhan Tanjung Wangi menyebut dugaan sementara api muncul dari salah satu kendaraan yang membawa bahan kimia dan mudah terbakar. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Muatan. Sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa menuju Puskesmas Abang Karangasem. Sementara korban lainnya meminta agar bisa kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya KM Mutiara Timur 1 terbakar kemarin sore. Sejumlah penumpang dievakuasi oleh kapal-kapal nelayan dan juga kapal milik TNI Angkatan Laut. KM Mutiara 1 terbakar di perairan Bali Rabu sore. Kapal dengan 236 penumpang dan 25 ABK ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimas Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kapalnya bro, tabraknya bro. Sejumlah penumpang dievakuasi ke kapal-kapal nelayan menggunakan tali. Tim Basarnas juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida. Untuk mempercepat evakuasi, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan Kalkadet. Dari informasi sementara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 257 penumpang dan ABK. Kami pada saat melaksanakan evakuasi di sana ada KRI, Kalkadet 6 dan Kalkadet 7. Kami dari Kalkadet juga menurunkan 2 buah rep untuk melakukan evakuasi dan dibantu oleh jukung-jukung nelayan yang ada di seputar itu. Pihak Pelabuhan Tanjung Wangi menyebut dugaan sementara api muncul dari salah satu kendaraan yang membawa bahan kimia mudah terbakar. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Muatan. Oke. Sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa menuju Puskesmas Abang Karangasem. Sementara korban lainnya meminta agar segera bisa kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Tim iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai KM Mutiara yang terbakar di perairan Bali, kita akan bergabung dengan Yunda Arista di Karangasem, Bali. Selamat siang Yunda, bagaimana saat ini kondisi para penumpang? Apakah semuanya sudah dievakuasi dan dalam keadaan sehat? Hingga
saat ini pasca kebakaran KMP Mutiara Tipe 1 yang terjadi pada Rabu sore. Rabu kemarin, hingga saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung di kapal, di mana tim pemadam mengalami kesulitan saat melakukan proses pemadaman sebab kapal yang terbawa arus yang saat ini telah berada di jalur TSS membuat pemadam menambah personil dengan mendatangkan bantuan dari kapal Pertamina untuk melakukan pemadaman. Bisa saya tambahkan hingga saat ini kendaraan dan barang bawaan penumpang masih berada di kapal, masih terombang-ambing di jalur TSS dan pada nantinya akan dievakuasi bila kapal sudah menepi di daerah Lombok. Dapat juga saya sampaikan bahwa seluruh korban, tepatnya 236 penumpang dan 25 ABK sudah berhasil dievakuasi pada malam kemarin, yang mana hingga saat ini operasi penyelamatan korban telah ditutup oleh tim SAR. Kemarin sempat 8 orang diselamatkan nelayan, yang dimana 8 orang dibawa ke Polsek Abang untuk dievakuasi juga telah kembali dipulangkan ke Banyuwangi pada petang kemarin. Kembali studio. Ya Yunda, apakah sudah diketahui apa penyebab pasti kecelakaan kapal ini? Dari penang kapal saat kejadian kuat bahwa salah satu muatan membawa gas yang mudah terbakar. Ya, itu yang menyebabkan terjadi ledakan, dan sehingga penumpang yang di dalam juga mendengar beberapa kali ledakan sebelum akhirnya terlihat asap pekat yang keluar dari kapal. Baik, terima kasih Yunda Ariesta atas laporan Anda. Kami akan nanti kembali kepada Anda untuk memantau update dari evakuasi kapal. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di turunan flyover Ancol, Jakarta Utara, arah Kemayoran di Jakarta Pusat. Kecelakaan disebabkan oleh sebuah minibus yang menabrak mobil pick-up yang kemudian menabrak kendaraan lainnya. Salah seorang pengguna jalan merekam video kecelakaan yang terjadi di turunan flyover Ancol Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu malam tadi. Terlihat dalam video, sebuah mobil pick-up terguling setelah diseruduk dari belakang oleh minibus berwarna hitam. Akibatnya, mobil pick-up ini ringsek di bagian depan serta ban depan sebelah kanan pecah. Salah seorang pengendara motor yang melintas di lokasi juga ikut tertabrak mobil pick-up dan saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus yang berkendara dengan kecepatan tinggi di turunan flyover diduga hilang kendali. Mobil Toyota Avanza. Iya, sampai balik. Tapi kenceng banget ya? Kenceng banget, dia ngapain juga sih, kenceng mobilnya. Dia bawanya kenceng. Oh, pas turunan Bang ya kali ya? Iya, pas turunan. Tadi yang kena berapa mobil Bang selain mobil Abang? Cuma berdua doang sama motor satu. Kecelakaan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas yang menuju ke arah Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus di Ternate, Maluku Utara terperosok ke jurang usai menabrak pembatas jalan. Sopir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus terperosok ke tebing di Kelurahan Vitu, Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa terjadi saat sopir berusaha menghindari salah satu pengendara sepeda motor yang menyerempet mobilnya. Saat kejadian, pengendara sepeda motor kabur, meninggalkan korban yang berada di dasar tebing. Laka lantas tunggal itu melibatkan satu unit mobil yang terjun ke seputaran kawasan Danau Laguna. Dan sementara rekan-rekan lalu lintas masih melaksanakan evakuasi di TKP. Korban mengalami patah tulang kaki dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat mencuri barang berharga milik seorang sopir truk yang tengah mengisi BBM di SPBU Cilegon, Banten. Aksi pemuda yang mengambil tas berisi uang dan ponsel ini terekam kamera pengawas.
Beginilah aksi nekat seorang pemuda saat mencuri sebuah tas milik seorang sopir truk di SPBU Tegalwangi, Merak, Cilegon, Banten. Usai mengambil barang berharga tersebut, pencuri bersama seorang rekannya langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku beraksi dari pintu sebelah kanan, sementara sang sopir tengah berada di sebelah kiri memantau pengisian BBM. Pihak SPBU membenarkan kejadian tersebut dan mengaku telah menerima laporan dari korban. Namun pihak SPBU mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena memang minimnya petugas jaga. Supir sedang mengisi bahan bakar solar, kemudian ada sekelompok 2 orang yang terpantau dari CCTV itu masuk ke mobil, mengambil handphone sama tas konsumen kami. Pihak SPBU pun mengimbau kepada para pelanggan untuk berhati-hati saat mengisi bahan bakar minyak, terutama saat keluar dari mobil dan meninggalkan barang berharga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian babak belur dihajar warga setelah kedapatan masuk ke salah satu gudang farmasi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Evakuasi pelaku pencurian oleh polisi berlangsung dramatis karena warga terus berusaha menghakimi pelaku saat dibawa ke mobil patroli polisi. Sebelumnya, warga mendapati pelaku masuk ke dalam gudang farmasi yang berada di Jalan Muhammad Idris, Tanjung Balai. Pelaku yang mengetahui akan ditangkap masuk ke dalam atap gudang dan berusaha kabur. Namun usahanya gagal setelah warga berhasil menangkapnya dengan cara mengepung lokasi. Warga yang emosi langsung memukuli pelaku. Menurut saksi ada 2 orang pelaku yang masuk, namun salah satunya berhasil melarikan diri. Atap deh bang ya? Iya. Sini pas kami cari ke dalam baru naik garis tembak. Pelakunya berapa orang bang? Kurang 2 orang bang. 2 orang. Polisi berhasil mengevakuasi pelaku dan membawanya ke Polsek Datuk Bandar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 perempuan lainnya pemeran video asusila ditangkap Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah polisi menyelidiki 2 pemeran video kebaya merah yang sebelumnya telah ditangkap. Setelah menyelidiki 2 pelaku pemeran video kebaya merah berinisial AH dan ACS, polisi kembali menangkap 1 perempuan CZ yang juga pemeran konten video asusila bersama AH dan CS, namun dengan judul yang berbeda selain kebaya merah. CZ yang merupakan seorang mahasiswi ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain sebagai mahasiswa, CZ juga bekerja sebagai makeup artist. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, konten video asusila yang dilakukan bersama 2 pelaku kebaya merah dijual ke media sosial dengan harga Rp750.000. Untuk mahasiswa, namun demikian setelah kita dalami yang bersangkutan ini merupakan pekerjaannya sebagai makeup artist ya, jadi makeup artist. Kemudian motifnya apa? Setelah kami dalami juga oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, yang bersangkutan itu diajak ya kan. Dalam kasus ini 2 pemeran video asusila kebaya merah yang ditangkap sebelumnya mengaku membuat 92 konten video asusila selain kebaya merah. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Pemirsa, kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman KPU dan MNC Media. Berikut selengkapnya.